Baik, selamat siang. Saya akan langsung menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program MATLAB untuk UTS. Ada low pass filtering atau low pass ideal, terus ada high pass ideal juga, ada low pass Gaussian, ada high pass Gaussian, ada wavelet, ada Laplacian, dan ada low pass Butterworth dan low pass high pass Butterworth. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang low pass filtering di sini atau low pass ideal, yaitu proses filter yang melewatkan komponen citra dengan nilai intensitas yang rendah dan meredam komponen citra itu dengan nilai intensitas yang tinggi, yang akan menghasilkan atau menyebabkan citra menjadi lebih halus atau lebih blur. Contohnya yang pertama ini program yang telah saya buat, yaitu pada gambar kedua saya buat intensitasnya bisa dibilang tidak terlalu tinggi. Yang kedua saya buat sangat tinggi, tidak terlalu tinggi juga. Yang ketiga saya agak rendahin sedikit supaya kelihatan hasilnya. Langsung saja saya kasih lihat hasilnya. Ini gambar aslinya sebelum difilter. Kemudian ini yang kedua, gambar yang kedua ini yaitu yang bagian intensitasnya yang agak kurang rendah tadi, dia hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ada perbedaannya, dia sedikit lebih halus dari gambar yang asli. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga yaitu tadi proses filtering yang kedua, yaitu dia intensitasnya tinggi sekali, makanya dia di sini terlihat sangat blur, halus, tidak terlihat sama sekali, hanya terlihat bagian-bagian yang ini, yang lainnya dia sangat blur. Kemudian yang gambar terakhir yaitu tidak terlalu tinggi intensitasnya, bisa dilihat perbedaannya. Kalau dengan gambar yang ini dia agak kurang, masih lebih blur yang gambar kedua yang ini. Oke, lanjut, yaitu yang high pass filtering atau high pass ideal. Dia kebalikannya dari low pass ideal, yaitu apabila intensitas yang diberikan untuk filternya itu lebih rendah, maka dia akan terlihat sekali penajamannya. Seperti ini, langsung saja coba saya run programnya. Kita lihat. Ini gambar yang pertama, gambar aslinya sebelum diberikan filter. Kemudian yang kedua, yang telah diberikan filter cukup rendah, ya cukup rendah, jadi terlihat seperti ini hasilnya. Jadi sangat tajam sekali sampai hampir tidak terlihat gambarnya. Kemudian yang gambar kedua, dia bisa dibilang pas untuk penajamannya, jadi cukup lumayan terlihat jelas dari gambar aslinya, seperti lebih tajam seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu dia agak tinggi, agak rendah. Dia agak rendah karena di sini nilainya agak rendah dari yang kedua, yang ini lebih rendah dari yang ini. Ini lebih rendah lagi, jadi dia tidak terlalu blur seperti gambar yang kedua tadi.
Oke, baik. Selanjutnya yaitu low pass Gaussian atau penghalusan Gaussian. Yaitu di sini prosesnya untuk mengurangi noise gambar dan mengurangi detailnya. Kalau di programnya sini saya menggunakan nilai sigma untuk mendapatkan perbedaan dari blurringnya atau smoothing dari gambarnya. Di sini saya gambar yang saya blur pertama yaitu dengan menggunakan nilai 2, yang kemudian 4, lalu yang kemudian 8 untuk membedakannya. Langsung saja saya akan run programnya agar langsung dapat terlihat hasilnya. Ya, di sini ada 4 gambar, yaitu yang pertama ini gambar aslinya seperti ini. Kemudian gambar yang kedua dengan nilai sigma 2, yaitu dia hasil blurnya seperti ini. Jadi bisa dibilang bisa memblurkan atau menghaluskan gambarnya secara keseluruhan. Kemudian yang nilainya 4 di sini lebih halus lagi, hampir tidak terlihat gambar aslinya. Kemudian yang nilai 8 dia lebih tidak terlihat lagi karena nilainya sangat tinggi. Jadi low pass Gaussian ini bisa dibilang proses blurring atau proses penghalusan dengan menghaluskan keseluruhan gambarnya. Kemudian lanjut yang high pass Gaussian. Kalau yang high pass Gaussian di sini dia melemahkan komponen frekuensi yang dekat dengan pusat gambar. Jadi dia menghaluskannya itu dengan frekuensi yang tinggi agar penajamannya dia lebih tajam. Tetapi di sini hasilnya dia memperlihatkan penajamannya itu dia memberikan efek cahaya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini apabila nilai frekuensi dengan pusatnya, yaitu saya memberikan nilainya di sini 5. Kalau saya lebih tinggikan lagi, misal 100. Di sini dia efek cahayanya lebih diredam. Jadi dia menajamkan tetapi tidak ada efek cahayanya yang terlalu terlihat. Jadi apabila semakin besar nilainya, maka di sini terlihat lebih tajam. Sama seperti yang low Gaussian tadi, dia menajamkannya juga secara keseluruhan dari gambarnya, bukan hanya detail tertentu saja. Oke, baik, selanjutnya yaitu penajaman Laplacian, yaitu atau deteksi tepi. Itu biasa difungsikan untuk mengidentifikasi garis batas, atau biasanya orang menyebutnya itu sketsa gambar, tepian-tepian gambarnya atau garisnya sebelum dibuat. Yaitu untuk membedakan intensitasnya secara ekstrim agar terlihat menggunakan metode ini, Laplacian. Langsung saja saya akan run programnya agar langsung saja terlihat hasilnya. Di sini saya menggunakan metode Kenny karena yang saya dapat Kenny. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya mengambil Kenny karena dia hasilnya kelihatan sekali penajamannya untuk di bagian tepinya atau untuk sketsanya. Ini gambar aslinya yang pertama.
Kemudian ini hasilnya, yaitu terlihat sekali sketsanya saja atau garis tepinya yang terlihat, yang dipertajam. Ini untuk menggunakan metode Kenny. Oke, lanjut yang terakhir yaitu transformasi wavelet atau pengolahan citra dengan menggunakan wavelet. Apa itu wavelet? Yaitu biasa digunakan untuk mengkompres, mentransmisikan maupun untuk menganalisa citra atau gambar. Biasa juga lebih digunakan karena lebih mudah untuk diaplikasikan, apalagi untuk proses menganalisa citra. Kemudian filter wavelet ini memungkinkan untuk menyelektif atau menekankan rincian gambar dalam domain frekuensi tertentu. Ini seperti mirip dengan equalizer grafis untuk stereo, kecuali berfungsi pada gambar. Anda dapat secara selektif menekankan atau mengurangi detailnya dari tinggi ke tengah maupun ke frekuensi yang paling rendah. Transformasi wavelet ini mirip juga dengan phase Fourier transform atau transformasi Fourier yang cepat yang dapat memecah sinyal atau gambar menjadi komponen frekuensi agar dapat dianalisa lebih mudah, jadi terlihat detail-detailnya. Kalau begitu kita langsung ke programnya di sini. Lihat, langsung saya run saja agar terlihat hasilnya. Di sini menggunakan koefisien level 1. Yang pertama yaitu ini approximation-nya koefisien level 1, tidak begitu terlihat. Kemudian yang horizontalnya, dia untuk menggambarkan horizontalnya ini seperti ini, jadi terlihat detailnya, jadi bisa menganalisa apakah ada rincian gambarnya seperti itu atau detailnya. Ini untuk vertikalnya dan ini untuk diagonal detailnya. Jadi wavelet ini biasa lebih digunakan untuk menganalisa citra seperti itu.